Film ini dibuka dengan dua sahabat, Kathy dan Sloan, yang menantikan perjalanan luar kota mereka yang akan datang. Mereka akan bekerja di pertanian bernama Ecofield Organic Farms selama sebulan sehingga mereka bisa menabung untuk pergi berbelanja di kota New York. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh paman polisi Kathy, yang bernama Jason, dan akan menginap di tempat Jason dan pacarnya untuk 1 malam sebelum pergi ke pertanian. Saat mereka menetap di tempat baru, Sloan menyarankan agar mereka membuat nama palsu selama mereka tinggal di kota. Sloan datang dengan nama Heather, sementara Kathy datang dengan nama Ripley. Keesokan harinya, paman Jason menurunkan keduanya di stasiun lalu mereka akan naik bus ke pertanian. Menjadi paman polisi yang baik, Jason memberitahu mereka bahwa mereka harus menemukan kata yang aman jika mereka mendapat masalah. Kesepakatannya adalah mereka perlu mengirim kata kode di akhir setiap teks. Dengan kata lain, Jason meminta Kathy untuk mengiriminya kata kode yang berbeda dalam urutan abjad setiap hari. Kata-kata aman hari ini adalah apel. Setelah Jason pergi, keduanya masih harus menunggu bus yang dijadwalkan tiba sekitar 1 jam lagi, dan mereka memutuskan untuk menunggu di kafe. Mereka segera tertarik dengan dua pria yang mereka temui dan akhirnya berkenalan dengan mereka. Kedua wanita itu kemudian memperkenalkan diri dengan nama palsu yang mereka buat malam itu, sementara kedua pria itu memperkenalkan diri sebagai saudara laki-laki yang bernama Jet dan Lucas. Mereka menawarkan untuk memberi mereka tumpangan ke tempat kerja mereka dan meskipun Kathy awalnya enggan, dia menyerah pada permohonan Sloan. Keduanya akhirnya naik ke mobil Jet dan Lucas. Namun semua tidak berjalan seperti yang direncanakan. Jet sengaja melewati pertanian tempat Kathy dan Sloan bekerja, di mana sangat membingungkan kedua wanita itu. Apakah kita akan berbalik ke suatu tempat? Dan akhirnya mereka sampai. Di mana kita? Ini adalah tempat keluarga kami. Kedua wanita itu disambut oleh ibu Jet dan Lucas, yang mengundang mereka untuk minum teh sebelum menuju ke pertanian. Begitu mereka masuk, Kathy menerima pesan dari paman polisinya dan dengan kata-kata aman yang mereka setujui, dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Sementara itu, keduanya makan kue dan minum teh yang tidak boleh mereka lakukan, tetapi mereka tetap melakukannya. Pandangan mereka menjadi kabur karena ternyata ada obat dalam minuman mereka. Keduanya segera lari menyelamatkan diri setelah menyadari ada yang tidak beres. Sayangnya, Jet dan Lucas berhasil membuat mereka pingsan dan membawa mereka kembali ke dalam. Keesokan harinya, Kathy dan Sloan panik dan dirantai di tengah hutan. Jet berjalan ke arah mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang akan tinggal di sini dan mereka diberi fasilitas untuk bertahan hidup, seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet. Bos Jet yaitu Boris muncul dan mengambil telepon Kathy untuk memeriksa apakah ada yang tahu keberadaan mereka. Pada titik ini, dia menemukan bahwa Kathy dan Sloan berbohong tentang nama mereka serta kata sandi yang dia gunakan dalam pesan teks. Kathy dan Sloan akhirnya terpaksa memberitahunya bahwa kata apel adalah kata aman. Segera setelah itu, Kathy dan Sloan bersiap-siap untuk mandi dengan pancuran, tepat ketika serif kota muncul dengan pistolnya. Mereka punya pistol. Ternyata, serif adalah orang jahat yang melakukan perdagangan manusia dan dia datang untuk memperkosa salah satu wanita. Setelah serif jahat mendapatkan apa yang diinginkannya, Sloan mengunjungi Kathy yang tampak terguncang untuk menenangkannya. Di sisi lain kota, paman Jason semakin khawatir karena SMS terakhir yang dia terima dari Kathy berisi kata aman yang sama dengan yang dia gunakan kemarin. Kembali ke dalam hutan, Jet dan Lucas menyambut pelanggan lain yang mulai saat ini akan kita sebut sebagai Scruffy. Dia kemudian mengambil Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Pria itu sedikit psikopat. Kembali ke paman polisi. Dia akhirnya menelepon ke tempat kerja Sloan dan Kathy dan mengetahui bahwa mereka tidak pernah muncul untuk bekerja kemarin. Yakin mereka dalam masalah, dia bergegas mencari mereka. Sementara itu, Sloan dan Kathy hari itu akan menjadi lebih buruk karena pelanggan berikutnya yang muncul bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Jet dan Lucas buru-buru menutupi kepala mereka saat pelanggan berikutnya mendekat. Topeng babi mengambil Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Setelah dia pergi, sekarang giliran Kathy untuk menenangkan Sloan yang terguncang. Tidak tahu pasti apa yang dilakukan pria topeng babi itu padanya karena Sloan tampak lebih trauma dari sebelumnya.
Paman Jason sudah sampai di kantor serif dan berhadapan langsung dengan serif busuk yang kita lihat sebelumnya. Di sini kita tahu bahwa Paman sebenarnya bukan hanya seorang polisi, dia sebenarnya adalah agen FBI. Dia melaporkan bahwa keponakannya diculik. Paman Jason memutuskan untuk memberi tahu serif tentang bagaimana dia tahu mereka dalam masalah karena Katie tidak menggunakan kata kode baru dalam pesan teks terbaru yang dia kirim. Serif telah memberi tahu para penculik tentang fakta bahwa Paman Katie adalah agen FBI dan bahwa Katie berbohong kepada mereka tentang kata aman, tidak ingin FBI mengaduk-aduk bisnis perdagangan manusia mereka. Bos Boris memberitahu Yo untuk membunuh mereka berdua dan membuang tubuh mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Katie menguping pembicaraan. Sementara ini terjadi, Paman Jason memutuskan untuk mengunjungi kafe tempat dia terakhir menurunkan Katie dan Sloan. Dia kemudian bertanya kepada barista apa yang dia tahu. Dengan mudah, barista mengingat dengan jelas truk jenis apa yang ditinggalkan Katie dan Sloan. Pada hari berikutnya, Katie memberi tahu Sloan bahwa para penculik berencana untuk membunuh mereka. Sesaat sebelum para penculik tiba, mereka menyuruh Scruffy untuk mengawasi Katie dan Sloan. Katie mengambil kesempatan ini untuk merayunya dan begitu dia cukup dekat, dia merobek tenggorokannya dengan giginya. Kedua wanita itu kemudian melanjutkan untuk membebaskan diri dari rantai mereka. Tidak lama kemudian, serif tiba di tempat kejadian untuk membunuh mereka. Tapi saat dia keluar dari mobilnya, Katie dan Sloan telah mencuri mobilnya. Kedua wanita itu berkendara kembali ke kota dan melanjutkan mengunjungi toko perangkat keras untuk bersiap-siap. Mereka kemudian bertanya kepada kasir apakah dia mengenal Boris, pria dengan truk biru. Dan kasir tahu di mana dia tinggal. Di sisi lain, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi gedung asuransi mobil kota hari ini. Dia mengarang cerita tentang secara tidak sengaja bertabrakan dengan truk biru dan bertanya siapa pemiliknya. Setelah Boris kembali ke rumah, ternyata Katie dan Sloane telah menyelinap ke rumahnya dan melemparkan banyak bola tenis berpaku ke arahnya, melukainya dengan parah. Sekarang setelah situasi berubah, Boris memohon untuk hidupnya dan bahkan menawarkan uangnya sebagai imbalan untuk menyelamatkan hidupnya. Boris menunjukkan kotak peralatan hijau di ruangan lain yang berisi uang. Saat itu Paman Jason berhenti di depan rumah Boris. Kembali ke dalam, Katie dan Sloan mulai menanyainya tentang identitas pria bertopeng babi. Ketika Boris menolak untuk mengungkapkannya, Katie dan Sloan mengambil tombak yang mereka buat dan mendorongnya ke belakang pantat Boris yang akhirnya membunuhnya. Ketika Paman Jason akhirnya memasuki rumah, tampaknya Katie dan Sloan telah pergi dan dia berdosa karena melihat Boris yang sekarat. Jason kemudian mendengar deru mesin mobil di luar. Katie dan Sloan pergi sementara Paman Jason membawa Boris yang sekarat ke rumah sakit. Serif memberi tahu Paman Jason bahwa Boris tidak berhasil. Semakin khawatir, Paman Jason memutuskan untuk mencoba menelepon Katie. Tapi kemudian, menyadari penyamarannya terbongkar, Serif mengeluarkan senjatanya. Katie dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja, dan kami mengetahui bahwa pria bertopeng babi itu sebenarnya adalah pendeta kota. Sloan masuk ke dalam gereja dan berhadapan langsung dengan pemerkosanya. Dengan bantuan Katie, kedua sahabat itu mengalahkan bajingan itu. Ternyata itu topeng babi alias pendeta, dia dirantai di belakang truk selama ini. Sebagai pukulan terakhir mereka menuangkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakarnya. Sementara kedua wanita itu terus balas dendam, Paman Jason sekarang ditawan oleh serif. Lebih buruk lagi, tampaknya serif telah menangkap dua wanita muda baru. Untungnya, Katie dan Sloan datang untuk menyelamatkan. Mereka mengikat serif dan terus menyiksanya dengan permainan roulette Rusia. Tidak, pelacur sialan. Serif mulai menyatakan betapa menyesalnya dia ketika Katie akhirnya menghabisinya dengan pukulan di kepala. Setelah itu, Katie dan Sloan membebaskan para wanita dan menyuruh mereka membebaskan Paman Jason. Jason mencoba bertanya pada wanita yang membunuh serif, tetapi mereka tidak menjawab karena rasa terima kasih Katie dan Sloan menyelamatkan hidup mereka. Selanjutnya, Katie dan Sloan mengunjungi rumah Ibu Jet dan Lucas dan memutuskan untuk membiusnya dengan cara yang sama seperti dia membius mereka beberapa hari yang lalu.
Mereka mengikatnya dan membawanya ke ruang bawah tanah di mana Jet diikat dan disumpal. Mereka melanjutkan untuk memukul kepalanya dengan tongkat pemukul bola sementara sang ibu dipaksa untuk menonton. Selanjutnya, mereka membawanya ke Lucas, yang juga diikat ke kursi. Namun, alih-alih memukulinya sampai mati, mereka melepaskan ikatannya, memberinya tongkat pemukul dan mengancamnya untuk memukuli ibunya sendiri. Ketika Lucas menyuarakan keengganannya, mereka menembak mati. Setelah itu, kedua wanita itu mengatur tubuhnya sehingga terlihat seperti dia bunuh diri. Terungkap bahwa mereka merencanakan atas semua pembunuhan pada dirinya. Putus asa, sang ibu menawarkan mereka uang dengan imbalan menyelamatkan nyawanya. Tapi bukannya menyelamatkannya, Katy mengambil mesin pemotong rumput dan membunuhnya dengan brutal. Pada adegan berikutnya, Paman Jason berhenti di rumah Katy untuk menjemputnya dan Sloan. Tampaknya beberapa waktu telah berlalu. Katy dan Sloan diturunkan di bandara dan dengan bersemangat menuju kota New York. Dan disinilah film berakhir. Terima kasih telah menonton.